Cafe. Apa kabar sobat muda sekalian dimanapun kalian berada? Tentunya sobat muda di rumah masih dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya Mel dan tentunya Romo Jeffrey. Apa kabar Romo? Luar biasa baik hari ini. Baik kalau begitu. Syukurlah kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga Romo dalam situasi pandemi virus corona ini kita semua tetap berdoa dan berharap agar virus corona ini dapat cepat berlalu sehingga kita pun dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Nah Romo, di dalam bulan Mei ini kita umat Katolik tentunya melaksanakan ibadat Rosario. Ya. Itu pun dari rumah ke rumah. Ya. Tapi sekarang berbeda nih Romo. Sekarang kita cuma menjalankan di rumah masing-masing. Setidaknya kita umat Katolik mengindahkan aturan dari pemerintah ya Romo. Nah, pada video kali ini sobat-sobat muda di rumah kita akan membahas tentang bulan Rosario. Mau tahu seperti apa? Tentunya saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Romo. Terima kasih. Nah Romo, sekarang pertanyaan pertama nih Romo. Ini terkait dengan penggunaan Rosario nih. Iya. Biasanya kami di kalangan orang muda itu salah menggunakan Rosario. Kadang digunakan untuk sebagai aksesoris perhiasan. Jadi begini Romo, yang saya mau tanyakan, kira-kira penggunaan Rosario yang baik dan benar untuk kita anak muda itu seperti apa Romo? Mungkin Romo bisa menjelaskan kepada kita semua dan sobat-sobat muda di rumah sekali. Baik Mel, atas pertanyaan itu saya akan memberikan jawaban seperti ini. Kegunaan Rosario, manfaat Rosario untuk orang-orang muda. Ya. Jadi menggunakan Rosario yang pertama bukan untuk aksesoris ya teman-teman. Ada yang menggunakan Rosario warna-warni lalu kemudian gantung di leher atau gantung di pergelangan tangan, lalu mungkin jalan-jalan dia goyang-goyang tangan atau kebas-kebas bajunya supaya Rosarionya kelihatan. Itu sebenarnya bukan kegunaan dari Rosario. Kegunaan dari Rosario ketika orang muda menggunakannya adalah ini, bahwa Rosario itu menjadi pegangan bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak muda yang beriman yang selalu mencintai Tuhan dan Bunda Maria. Jadi Rosario digunakan yang pertama untuk menghalau kejahatan, untuk menghalau setan dari kehidupan anak-anak muda. Yang kedua, Rosario itu digunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan Bunda Maria. Dan yang ketiga, Rosario digunakan untuk apa? Untuk mencintai Tuhan lewat action kita, lewat karya karitatif kita di dunia ini. Sehingga ketika Rosario itu digunakan bukan untuk satu pajangan, tetapi digunakan untuk berdoa. Berdoa mendekatkan diri kepada Allah yang kuasa melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi Rosario merupakan hadiah yang terindah untuk anak-anak muda Katolik yang sesungguhnya membuat orang-orang muda supaya di dalam imannya yang kuat dia bisa menemukan bahwa ternyata Tuhan yang ia cintai, Tuhan yang ia percaya selalu menjaga dan melindungi dia. Dan Bunda Maria yang selalu kepadanya manusia berdevosi, melindungi anak-anak muda dari serangan setan, dari tipu daya muslihat manusia atau kejahatan lainnya di dunia ini. Ya Mel, berkaitan dengan penjelasan saya mengenai Rosario, ya saya punya pengalaman khusus. Pengalaman yang menarik mengenai bagaimana kita menggunakan Rosario secara baik. Punya pengalaman yang menarik secara pribadi, bahwa ternyata ketika kita membawa Rosario, kita terhindar dari berbagai macam serangan hal-hal yang tidak kita lihat. Ya mungkin setan atau kejahatan, tipu daya muslihat apapun selalu yang mengganggu kita, selalu kita terhindar dari itu. Dan pengalaman saya seperti ini. Ya ketika saya masih seminari masih kelas 3 seminari, saya pernah menggunakan Rosario. Lalu kemudian ada orang yang datang minta tolong kepada saya tidak tahu berdoa. Tetapi dengan saya meletakkan Rosario saya ini sudah lama. Saya meletakkan Rosario saya ini di testa orang itu, lalu kemudian saya berdoa Bapa kami dan 10 kali Salam Maria, orang itu menjadi sembuh. Dia tidak sakit lagi, dia sembuh. Dan setelah itu saya mengajarkan bahwa kemanapun Anda harus membawa Rosario, bukan untuk pajangan, bukan untuk aksesoris, untuk perhiasan, tetapi mengingatkan saudara supaya terus berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Bunda Maria untuk mendoakan saudara.
dengan doa-doanya yang sakti kepada Allah yang kuasa. Itu pengalaman pribadi saya. Semoga teman-teman yang punya pengalaman pribadi sesungguhnya mengingatkan saudara dan mendekatkan saudara kepada Tuhan yang kuasa melalui butir-butir rosario ini kepada Allah dan perantaraan Bunda Maria. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Jadi ternyata jawaban yang dari Romo itu ternyata membuka kita sebagai orang muda bahwa ternyata rosario itu bukan hanya sebagai perhiasan, tapi banyak kegunaannya. Yaitu tadi Romo jelaskan bahwa bisa mengusir setan, bisa melindungi kita dari kejahatan iblis dan lain-lain sebagainya. Baik Romo, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Menurut saya Romo, ini pertanyaan yang menurut saya ini sangat menarik. Ya. Selain saya, mungkin sobat-sobat muda di rumah juga tentunya menunggu pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini Romo, kira-kira teladan apa yang bisa kita pelajari sebagai orang muda dalam mengikuti Bunda Maria, dalam membangun relasi dengan teman, ataupun pacar, atau dalam memiliki pasangan hidup? Begitu Romo kira-kira. Ya, terima kasih Mel atas pertanyaan yang begitu bagus untuk kita dalami bersama. Bagaimana peranan Bunda Maria atau teladan Bunda Maria yang diambil oleh orang-orang muda Katolik dalam kehidupan sehari-hari, menjalin relasi, menjalin cinta, dan juga mungkin membangun persahabatan yang baik dengan sesama saudara, terutama orang yang dicintai. Apa peranan Bunda Maria? Apa teladan Bunda Maria bagi orang-orang muda? Yang pertama adalah iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan dari Bunda Maria kita bisa lihat kisah bagaimana ia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan itu merupakan satu ungkapan iman akan ketaatan kepada Allah yang kuasa. Jadi di sini teman-teman muda sesungguhnya harus mengambil bagian di dalam iman dan ketaatan dari Bunda Maria. Iman berarti kita percaya bahwa orang yang saya pilih itu, teman atau pacar yang saya pilih itu sesungguhnya adalah pilihan terbaik dari hati saya. Lalu kemudian ketaatan. Memang cinta butuh ketaatan, relasi butuh ketaatan, persahabatan butuh ketaatan, pacaran butuh ketaatan. Ketaatan dalam arti bahwa bukan taat buta, tetapi taat terbuka. Taat buta artinya apa yang diinginkan oleh pasangan saya itu saya nurut, saya ikuti semua, dan sampai saya melupakan kepentingan pribadi saya. Tetapi kalau taat terbuka artinya kita membuka nuansa hati kita membuka diri kita supaya apa yang menjadi bagian terpenting dari kita yang berpasangan ini sesungguhnya menjadi teladan pesan bagi orang lain. Yang kedua, mengenai bersyukur. Bunda Maria itu dia bersyukur dengan magnifikatnya yang luar biasa kepada Allah yang telah memberikan kuasanya memilih Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Lalu apa yang harus kita syukuri sebagai orang muda yang berelasi, yang berpacaran, yang menjadikan persahabatan dan pertemanan itu menjadi intens, menjadi luar biasa. Yakni bahwa orang harus mensyukuri setiap persahabatan dan relasi yang ada. Dia juga harus mensyukuri apa yang diberikan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya pasangan Anda adalah hadiah dari doa Anda kepada Tuhan. Itu yang menjadi penting bagi kehidupan, bagi pertemanan, relasi, hubungan kalian. Yang ketiga ini kerendahan hati. Kerendahan hati Maria itu sesungguhnya terjadi dalam kelahiran dari putranya Yesus Kristus, putra Allah, putra yang sesungguhnya diutus untuk menebus manusia. Cinta atau relasi sesungguhnya juga melahirkan persahabatan, melahirkan kehadiran cinta kasih, damai, kesetiaan di dunia ini. Jadi kalau teman-teman berelasi, teman-teman pacaran, kalau tanpa kerendahan hati, yang terjadi bahwa relasi itu tidak akan bertahan lama. Sedangkan yang keempat ini adalah kepedulian. Kepedulian Bunda Maria itu terjadi pada pesta perkawinan di Kana. Pesta perkawinan di Kana itu terjadi bahwa ada kekurangan anggur di sana, tetapi Maria dengan gesit dia bertanya, meminta kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menggandakan air menjadi anggur pada saat itu. Jadi cinta atau relasi persahabatan. Jadi kalau Anda mencintai temanmu, Anda mencintai pacarmu, harus ada kepedulian. Cinta dengan kepedulian sesungguhnya akan berakhir indah. Tetapi kalau cinta tanpa kepedulian, maka sesungguhnya akan ada dusta di antara kalian. Yang kelima ini adalah
soal ketabahan. Ketabahan itu terjadi pada kisah sengsara Yesus Kristus di atas salib. Jadi Bunda Maria dia tabah mengikuti perjalanan Via Dolorosa Tuhan Yesus Kristus putranya sampai di salib. Jadi relasi teman-teman atau cinta teman-teman, hubungan teman-teman itu juga harus sampai pada misteri salib. Bahwa kalau cinta tanpa tantangan, cinta tanpa salib, maka sesungguhnya Anda tidak akan kuat. Tetapi kalau cinta dengan salib, sesungguhnya Anda dibentuk menjadi kuat. Sehingga orang lain tidak akan menyalip Anda. Orang ketiga tidak akan menyalip Anda. Karena apa? Anda kuat di dalam mempertahankan cinta dengan salib yang sesungguhnya membuat Anda kuat semuanya. Yang keenam adalah keterbukaan. Maria dia terbuka. Maria dia terbuka menerima kepedulian dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan sesungguhnya cinta harus disemaikan, ya. Cinta harus ditumbuhkan dengan keterbukaan dan kejujuran yang ada di sana. Relasi itu penting, tetapi kalau tanpa keterbukaan maka sia-sia kita berelasi, sia-sia kita mencintai, sia-sia kita berusaha untuk menjadi orang yang sesungguhnya mewartakan kasih kebaikan Tuhan melalui relasi kita dengan sesama atau pacar kita. Dan yang terakhir ini soal kekudusan. Kekudusan Bunda Maria. Maria diangkat ke surga. Itu dalam satu dogma dari Gereja Katolik. Maria diangkat ke surga. Dan kekudusan ini sesungguhnya dia harus termaktub di dalam doa. Sebagai orang muda, Anda bukan soal hanya berelasi, hanya menjalankan relasi persahabatan Anda, tetapi harus dikuatkan dengan doa. Bagi saya, doa adalah kunci. Sama seperti Santo Agustinus, dia katakan bahwa doa adalah kunci yang selalu membuka pintu surga, pintu rahmat Allah kepada manusia. Dan saya menambahkan sedikit, bagi saya doa adalah perselingkuhan yang sopan. Kenapa saya katakan doa adalah perselingkuhan yang sopan? Karena Anda harus mampu menyelingkuhi dunia, menyelingkuhi kegiatan-kegiatan aktivitasmu di dunia ini, lalu Anda tenang menyampaikan doa wujudmu kepada Allah yang kuasa supaya Tuhan dia bisa menyelamatkan relasi Anda, hubungan Anda, persahabatan Anda, dan juga pacar Anda ketika Anda berelasi dengan dia. Ini jawaban saya dari teladan Bunda Maria yang harus diangkat, yang harus ditimba dari Bunda Maria, karena dari sana kita memperoleh kekuatan dan kita diberi kebebasan untuk saling mencintai, mengasihi satu sama lain. Mudah-mudahan penjelasan saya ini menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh teman Mel. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya yang begitu menarik untuk kita dan sobat-sobat muda di rumah sekalian. Saya akan menyimpulkan dua jawaban yang tadi Romo berikan kepada kita, bahwa dengan doa Rosario kita memperoleh kekuatan, dan Rosario adalah manik-manik cinta yang mempertemukan orang muda dalam doa. Yang kedua, relasi cinta membutuhkan tantangan dan salib. Tanpa salib, cinta akan mudah disalib oleh orang ketiga. Yang berikut, doa adalah perselingkuhan yang sopan. Menyelingkuhi duniamu, mendoakan dia pada Tuhan yang kuasa. Dengan demikian berakhirlah diskusi menarik saya bersama Romo Jeffrey. Nantikan video kami berikut tentunya dengan tema-tema yang menarik. Untuk itu jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semua. Dan pada akhirnya saya dan Romo Jeffrey tentunya mohon pamit. Salve.